ini saya akan membahas satu topik, yaitu trading atau invest saham yang merupakan judi. Jadi ini topik yang agak panas. Sebenarnya beberapa dan banyak orang mengatakan bahwa trading saham itu judi, karena rata-rata orang yang trading saham banyak yang boncos atau kalah atau merugi di dalam melakukan trading saham tersebut. Maka stigma negatif sering diartikan kepada para trader. Namun di balik itu ada juga pendapat yang mengatakan sebaliknya, bahwa investasi saham itulah yang terbaik. Memang hal ini kalau kita dalami dengan kondisi masing-masing, setiap orang tentu berbeda-beda. Orang mengatakan lebih baik invest saham daripada trading saham. Namun teman-teman perlu tahu bahwa untuk investasi saham itu butuh modal yang sangat besar dan butuh ilmu yang sangat banyak untuk invest di suatu saham. Kita harus perlu membaca fundamental perusahaan, tahu laporan keuangan, tahu prospek ke depan perusahaan itu bagaimana, dan tahu apa yang menyebabkan keuntungan dan kerugian di dalam perusahaan yang akan kita investasikan tersebut. Namun banyak pula yang belum tahu bahwa investasi saham pun bisa menjadikan sebuah suatu judi. Kenapa investasi saham bisa judi? Karena rata-rata investasi saham, kalau kita tidak tahu saham yang kita beli, sama juga dengan berjudi. Sebab untuk judi itu, kalau kita hanya mengharapkan keuntungan tanpa kita tahu apa yang kita beli, itu sama juga dengan judi walaupun kita invest di dalam saham tersebut. Dan manakah yang lebih berbahaya, trading saham dibandingkan dengan investasi saham? Kalau kita lihat dari beberapa di konten-konten YouTube, saya juga melihat bahwa murid-murid Bapak Loh Keng Hong bahkan menggadaikan rumahnya atau menjual rumahnya untuk invest di suatu saham. Ini tentu memiliki risiko yang sangat besar. Bahkan ada yang menjual apartemennya untuk trading atau untuk investasi di suatu saham. Ini suatu butuh keberanian yang luar biasa. Kan ini sama juga dengan berjudi. Seandainya saham tersebut tidak jadi naik, bisa jadi ini adalah suatu judi yang lebih tinggi daripada trading saham. Jadi kalau kita anggap investasi saham itu bukan judi, ini belum tentu juga. Sebab risiko dan peluang yang kita dapat kalau tidak tepat perhitungannya bisa jadi boncos juga. Buktinya teman-teman yang kemarin membeli saham batubara, walaupun fundamentalnya bagus, saat harga batubara berkisar di antara 400-300an, tentu sekarang udah floating loss di saham batubara tersebut. Walaupun secara fundamental saham batubara tersebut bagus laporan keuangannya. Jadi tidak selalu trading saham yang judi. Invest pun bisa berjudi kita di dalam investasi suatu saham. Makanya saya tidak terpaku apakah mau trading atau invest. Kalau perlakuannya sama, itu bisa menjadi judi. Jadi cara kita untuk solusi supaya trading atau investasi saham bukan merupakan suatu judi, balik kepada pribadi dan pola kita masing-masing. Ibaratnya seorang pedagang. Kalau saya mengamati di suatu pasar yang grosiran, ada pedagang besar, kemudian pedagang kecil membeli ke pedagang besar tersebut. Kemudian pedagang kecil tersebut membeli ke pedagang besar. Pedagang besar itu membeli ke sumber distributor utama. Dan pedagang kecil ini bisa juga menjual ke para pedagang kaki lima. Jadi tergantung modal masing-masing orang untuk berdagang tersebut. Ini sama dengan kita ibaratkan
Kalau modal kita kecil, maka pilihan kita kalau ingin ikut di dalam dunia saham itu salah satunya adalah trading. Tidak mungkin kalau kita punya modal kecil kita harus invest di suatu saham. Makanya Bapak Loh Keng Hong pun menyarankan untuk kita masuk ke suatu saham, tetap bekerja dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kita investasikan. Ini bagus polanya. Tapi seandainya kita tidak ingin bekerja dan ingin menjadikan saham ini penghasilan harian, berarti kita sama sebagai seorang pedagang yang membeli ke pedagang besar. Artinya kita membeli barang dagang tersebut kemudian kita jual untuk mendapat keuntungan di hari tersebut. Jadi seorang pedagang yang kecil atau trader bisa menjadi pedagang kecil, dan ada juga trader yang pedagang besar. Ini mungkin yang disebut oleh teman-teman sebagai bandar saham. Pedagang besar langsung membeli ke grosir. Jadi sama saja yang identifikasi cara kita menyikapi masalah. Kalau kita tidak tahu di mana posisi dan pantasnya kita sebagai trader atau sebagai investor. Makanya teman-teman, kalau kondisi belum memungkinkan, pilihannya bisa untuk swing pendek, swing panjang, atau swing menengah. Baru kemudian uang hasil trading tersebut teman-teman investasikan. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah dengan solusi seperti ini. Namun bagi teman-teman yang bekerja, sebaiknya hasil dari gaji ataupun dari upah yang teman-teman terima bisa diinvestasikan ke saham-saham yang punya fundamental bagus. Nah, itu solusi supaya trading saham maupun investasi saham tidak menjadi suatu judi. Namun teman-teman, kalau tidak ada ilmu di dalam trading maupun investasi saham tersebut, kemungkinan besar akan memang jatuh kepada judi. Jadi perlakuan atau pola kita dalam menanggapi masalah, itulah yang akan menentukan hasil akhir yang akan kita dapat. Makanya teman-teman, kalau sudah mulai memasuki dunia saham, perlu mempelajari dari berbagai sisi tanpa menyalahkan sisi yang lain. Itu kalau menurut pendapat saya. Sebab masing-masing sisi tersebut ada gunanya, baik dari sisi teknikal, bandarmologi maupun fundamental. Kalau bisa kita mengawinkan berbagai aspek keilmuan tersebut, otomatis kita akan bisa menjadi seorang trader yang handal maupun menjadi seorang investor yang handal. Karena kita telah menguasai ilmunya. Untuk menguasai ilmu tersebut butuh waktu yang panjang dan tentunya lama. Makanya sembari berjalan, teman-teman bisa memakai pola-pola tersebut dengan latihan bagi teman-teman yang masih baru dengan uang kecil. Dan kemudian kalau pola tersebut telah berhasil, baru uang tersebut sedikit-sedikit dinaikkan. Itu solusinya supaya trading maupun investasi saham tidak menjadi suatu judi. Nah, demikian sekilas pandangan saya tentang trading saham maupun investasi saham.